Warganet, salah satu yang diduga menjadi penyumbang lonjakan angka positif COVID-19 di Indonesia pada pertengahan tahun 2021 ini adalah virus varian Delta yang merupakan turunan dari varian yang ditemukan awalnya di India. Oleh WHO saat ini varian tersebut sudah masuk dalam varian yang harus diperhatikan karena angka penularannya yang relatif cepat. Nah, warganet, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan Dr. Adityo Susilo, seorang spesialis penyakit tropik dan infeksi mengenai varian awal dari varian Delta ini. Dr. Adit, sebenarnya seberapa lebih berbahayakah varian baru dari India ini dibandingkan sebelumnya? Varian yang baru ini adalah suatu varian yang terjadi oleh karena proses mutasi. Dan khusus untuk yang dari India, kita kenal sebagai B1617, itu terjadi double mutation, Mbak Ira. Jadi pada kode genetiknya terjadi double mutation yang pada akhirnya merubah struktur protein. Logikanya, semakin banyak mutasi yang terjadi, yang terakumulasi, tentu akan semakin merubah struktur protein dari virus tersebut. Kalau mutasi ganda ini berarti confirm lebih berbahaya ya, Dok? Besar potensinya untuk lebih berisiko. Benar, Mbak Ira. Katanya juga varian dari India ini bisa menipu hasil swab PCR. Iya, karena karena kondisi mutasi yang terjadi, maka protein yang terbentuk oleh kondisi mutasi ini bisa jadi bersifat jauh berbeda dengan kondisi protein di awal begitu. Dan akhirnya alat primer atau primer set dari PCR itu sendiri bisa jadi tidak bisa membaca protein tersebut. Nah, kalau misalnya kemudian varian ini hanya bisa diketahui dengan pasti lewat foto paru-paru berarti ya, Dok ya. Apakah ada tanda-tanda tertentu yang memang kita bisa tahu bahwa orang ini memiliki atau terjangkit virus varian baru dari India? Jadi kalau untuk melihat kondisi klinis, rasanya tidak dimungkinkan. Karena ya manifestasi klinis itu rasanya akan jatuhnya sama gitu. Tapi satu hal yang cukup mengejutkan, ini kita dengarkan atau kita baca dari beberapa literatur yang disampaikan dari teman-teman di sana, ternyata dengan adanya mutasi yang baru ini, justru besar kemungkinan virus ini dapat mengelabui respons imunitas tubuh yang efektif, Mbak Ira. Artinya apa itu, Dok? Maka kita sempat membaca itu pasien bisa jadi malah tidak menunjukkan gejala yang khas pada saat mereka terinfeksi. Jadi yang harusnya barangkali pasien COVID itu ada manifestasi demamnya, ada batuknya, ada sesaknya, dan yang lain-lain. Itu bisa jadi gejala itu menjadi tidak khas, tapi pada akhirnya tiba-tiba pasien jatuh kepada kondisi gagal nafas gitu atau kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Kalau misalnya sudah bisa menipu PCR begitu, Dok ya, terus kemudian tanda-tandanya menjadi tidak khas, gitu. Apakah penyebarannya juga lebih cepat dibanding varian virus yang sebelumnya? Ya, jadi oleh karena ini mutasinya baru, jadi kita sebetulnya belum bisa mendapatkan laporan atau info atau data yang confirm mengenai hal ini, Mbak Ira. Jadi kita melihat potensi-potensi yang bisa terjadi dari kondisi ini. Memang dikatakan dengan adanya mutasi yang baru ini, kemampuan virus untuk berikatan dengan sel yang ada di permukaan tubuh pejamu atau kita manusia begitu, dikatakan bisa jadi lebih kuat, Mbak Ira. Dan pada akhirnya oleh karena ikatannya menjadi sedemikian kuat, kemampuan virus itu untuk masuk ke dalam sel dan menimbulkan infeksi juga akan jadi lebih besar. Jadi kita kembali lagi ke back to basic, bahwa protokol kesehatan dengan kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, ini menjadi kunci penting bagi kita semua untuk kita sama-sama berupaya terhindar dari pandemi ini. Baik, Dr. Adit, ini semoga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Jadi, walaupun kita sudah vaksin, walaupun kita merasa sehat, tetapi protokol kesehatan masih tetap nomor 1. Betul, Mbak Ira. Terima kasih, Dr. Adit. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mbak Ira.